Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisar Maulana Akbar dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Professioners kelas B. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dengan berbagai ragamnya, dan nama-nama anggota kelompok saya. 1. Saya sendiri, Kaisar Maulana Akbar. 2. Lulu Ayudea. 3. Nabila Salsabil. 4. Santi Amalisa. Langsung saja menuju pembahasannya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai persentase tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam menyurat resmi atau seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulis. Fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Speaker Indonesia mampu. 3. Simbol kebanggaan nasional. 4. Simbol identitas nasional. 5. Berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. 6. Pemersatu alat berhubungan antar budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. 4. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Macam-macam ragam bahasa. Pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media antara lain. Ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan. Pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir, contoh ragam lisan adalah sudah saya baca buku itu. Ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan terjadi pelesapan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata. Penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta pelengkapan unsur-unsur bahasa dalam struktur kalimat.
Adapun ciri-ciri ragam tulis, yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatika. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Adapun contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Contoh ragam bahasa lisan yaitu, tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. Contoh bahasa ragam lisan yaitu, kita harus bikin karya tulis. Pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu topik yang sedang dibahas, yang kedua hubungan antara pembicara, yang ketiga medium yang digunakan, yang keempat lingkungan atau situasi saat pembicara terjadi. Ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar adalah yang pertama yaitu penggunaan kata sapaan dan kata ganti, yang kedua penggunaan kata tertentu, yang ketiga penggunaan imbuhan, yang keempat penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan yang kelima adalah penggunaan fungsi yang lengkap. Kesimpulan, bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut ragam bahasa, di mana ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulis. Di sini yang lebih ditekankan adalah ragam bahasa lisan, karena lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ngobrol, puisi, pidato, ceramah, dan lain-lain.